Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk materi pertemuan 2 ya dalam mata kuliah manajemen jaringan dengan materi standar, model, dan language ya, standar, model, and language. Nah, standar ini dalam penggunaan protokol manajemen jaringan, model, dan language ya dalam memanage jaringan. Oke, standar ya. Untuk standar ini yang akan diterapkan adalah standar organisasi ya, bagaimana penerapan penggunaan protokol yang di dalam organisasi tersebut ya, pemilihannya standar apa yang digunakan ya. Nah, ini standar organisasi ini standar-standar yang ada dalam melakukan manajemen jaringan ya. Nanti ada OC, ada Triple E, kemudian ada TMN, ya Telecommunication Management Network, kemudian ada SNMP, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian standar layers. Nah, standar layers ini yang berkaitan dengan layers ya dalam manajemen jaringan. Ya, kemudian protokol standar ya dari transport layer, kemudian protokol standar dari manajemen aplikasi layer. Lalu model manajemen dan language ya, language. Kita masuk ke perkembangan perangkat jaringan ya. Nah, di awalnya ini jaringan komputer ini masih sangat sederhana ya awalnya. Ya, terdiri atas satu atau lebih mainframe yang terkoneksi dengan beberapa peripheral. Nah, mungkin kalian pernah belajar ya di dalam materi jaringan komputer ya, dulu ada tipe jaringan ya. Tipe jaringan ini nanti ada dua, ada yang client server dan peer to peer. Ya, client server ini yang biasanya lebih dari satu perangkat ya yang terhubung dalam suatu jaringan, bisa bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang peer to peer, nah biasanya hanya menggunakan dua perangkat saja, ya, di mana dia menggunakan dua perangkat yang saling terhubung kemudian melakukan pertukaran data. Nah, awalnya seperti itu. Ya, nah biasanya kalau kita belajar ya dalam pengkabelan, dulu kalian pernah belajar ada yang namanya tipe straight dan cross ya dalam pengkabelannya. Nah, dalam pengkabelan UTP ini ya untuk yang straight biasanya digunakan ketika di dalam jaringan tersebut kita sudah ada atau menggunakan switch atau hub. Ya. Nah, beda halnya dengan tipe pengkabelan cross. Nah, cross biasanya kalau hanya ada dua komputer saja, ya ada dua peripheral. Ya, nah biasanya itu menggunakan tipe pengkabelan cross. Kemudian masih lanjut di perkembangan perangkat jaringan ya, karena dari jumlah sumber jaringan masih sangat kecil, maka dalam pengelolaan jaringan tersebut relatif lebih mudah ya, dan dengan menggunakan teknik dasar saja. Ya, kalau misalkan perangkatnya hanya 5 ya atau 4 atau 3 ya tidak perlu memanage jaringan tersebut karena kan hanya sedikit saja. Ya, nah saat ini ya biasanya kan disuruh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil yang menengah juga sudah mulai menggunakan sistem jaringan ini. Karena sistem jaringan ini biasanya memudahkan dan menguntungkan. Ya, misalkan mereka sudah ingin mendigitalisasikan data-data yang ada di dalam perusahaan mereka. Ya kan, mau tidak mau mereka harus membangun jaringan ini. Ya, karena sangat memudahkan apalagi kalau sudah menggunakan sistem database ya. Dengan adanya sistem database biasanya memudahkan dalam pencarian data, pembuatan report, laporan ya, kemudian mencari data, kemudian mengarsipkan data. Nah, itu sangat memudahkan sekali ya dengan teknologi jaringan ini. Ya, maka jaringan komputer saat ini sangatlah kompleks ya, dan kompleksitas dari jaringan ini akan terus meningkat. Ya, pastinya akan terus meningkat ya. Nah, dulu kan kalian tahu dong ya, kalau misalkan eh, dulu hanya teknologi misalkan inilah 3G ya, dulu hanya 3G.
terus nanti baru ke 4G, terus nanti ada 5G. Ya, nah dari situ sudah sudah sangat meningkat sekali ya, sudah sangat kompleks gitu ya. Kemudian apalagi sekarang sudah adanya revolusi industri 4 ya, revolusi industri 4.0 ya, di mana penggunaan sistem manajemen dari sebuah perusahaan ya, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan besar sudah memanfaatkan teknologi informasi atau IT dalam memanage perusahaan mereka ya. Apalagi sudah banyak juga yang ingin memasarkan produk-produk mereka melalui media-media sosial ya, kemudian melalui internet ya, internet ya, melalui iklan-iklan ya. Nah, itu tandanya sudah mulai sangat kompleks ya. Nah, pasti akan terus berkembang ya dari tahun ke tahun ya. Nah, dari kompleksitas jaringan tersebut ya datang dari dua aspek ya, yaitu yang pertama peralatan yang banyak. Nah, peralatan yang banyak ini maksudnya perangkat ya, perangkat yang sangat banyak ketika membangun sistem jaringan yang sudah kompleks ya, yang sudah mulai besar lah istilahnya. Kemudian perbedaan peralatan pada jaringan. Nah, perbedaan peralatan pada jaringan ini misalkan untuk perangkat keras yang digunakan untuk apa komunikasi ya, misalkan menggunakan modem, kemudian menggunakan jenis perangkat untuk bisa juga untuk routernya lah ya, router, kemudian switchnya, kemudian apa lagi ya, perangkat akses point ya untuk wifi ya dan sebagainya. Nah, untuk sistem operasi misalkan perangkat lunak OS-nya ya, misal untuk server sudah yang terbaru Windows Server berapa gitu ya. Kemudian DBMS ini untuk database management system ya, aplikasi yang digunakan misalkan SQL versinya versi berapa, yang sudah tertinggi atau belum, kemudian Oracle ya dan lain sebagainya. Kemudian software aplikasi ya yang digunakan dalam manajemen jaringan, peralatan komunikasi dan pelayanan komunikasi. Oke, contoh kasus di sini terlihat ya, di sini ada sebuah gedung ya. Nah, bisa kamu lihat di sini ada sebuah gedung yang terkoneksi ya dengan beberapa jaringan LAN yang berbeda-beda ya di setiap lantai. Nah, di sini ada 3 lantai nih ya, lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga ya. Nah, ini terkoneksi dengan masing-masing jaringan LAN-nya ya. Nah, kalau digambarkan dengan NMS-nya, Network Management Station, ini satu-satu dia menghandle satu jaringan, satu jaringan, satu jaringan. Ya, hal ini sangatlah tidak efisien ya, karena dia membutuhkan tiga manajemen station untuk mengatur jaringan ini ya, maka disebut sangat tidak efisien. Nah, dengan adanya manajemen jaringan ya, nah ini lebih memudahkan dalam memproses mengintegrasikan data ya, bagaimana si jaringan lantai 1 ya, sistem jaringan lantai 2, kemudian jaringan lantai 3. Nah, mereka saling bisa berkomunikasi ya, tetap dengan menggunakan hanya dengan memanage ya, dimanage dengan satu NMS atau satu Network Management Station ya. Nah, energi ini lebih benefit ya dari segi penggunaan teknik pengkabelan ya, karena kan kalau tadi ya masing-masing dia terhubung dengan NMS. Nah, itu ada 3. Nah, ini sangat tidak efisien ya, karena akan mengeluarkan biaya yang juga lumayan ya, apalagi untuk penggajian dari si agentnya ini ya. Nah, kemudian contoh kasus keempat, nah dengan menggunakan standar ya, dalam memanage ini berarti supaya terintegrasi, maka dengan menggunakan standar ya, standar manajemen jaringan ya, sehingga dapat diterima semua perangkat jaringan ya. Nah, semua ini nanti bisa ya terkoneksi, terintegrasi ya dengan masing-masing
jaringan masing-masing, kemudian dengan agent yang ada di NMS ini, ya, Network Management Station. Nah, standar di sini pendekatan standarisasi ya, perjanjian industri dunia termasuk di dalamnya, ya, adanya pembeli, ya, yang pembeli ini kan biasanya yang akan memasangkan ya standar 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 jaringan ini di dalam organisasi mereka ya atau perusahaan mereka. Nah, badan standar berarti yang mengeluarkan standar jaringan, ya, kayak ISO atau OSI atau ISO ya, kemudian ada triple I, I triple three ya, IEEE gitu ya, kemudian ada TMP, kemudian ada SNMP ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang mengeluarkan standar protokol dalam manajemen jaringan. Yang ketiga, pelaksana grup, ya, pelaksana grup yang membangun standar ini, ya. Kemudian dalam pendekatan standarisasi, ya, dalam penggunaan standar juga melalui ya open interoperable interface, ya, kemudian protokol neutral information models dan standar aplikasi programming interface, ya. Nah, dalam melakukan pendekatan standarisasi ini dilakukan juga dengan open interoperable interface ini, ya, maksudnya dalam penggunaan interface yang akan digunakan, ya, perangkat yang akan digunakan, kemudian protokolnya, ya, kemudian standar aplikasi protokol yang akan digunakan nanti. Oke, lanjut. Di sini ada tabel manajemen network ya. Ini tabel standar manajemen. Ya. Nah, ini ada OSI ya. Nah, OSI ini OSI atau CMIP ya, Common Management Information Protocol ya, atau CMIP ya. Nah, ini standar OSI atau CMIP ini meliputi ya, meliputi international standard. Nah, dia adalah international standard ya, organisasi standar internasional atau OSI atau ISO. Ya, kemudian memanage data komunikasi data jaringan ya, baik LAN dan WAN ya. Dalam ISO atau OSI ini penggunaan dengan 7 layers. Ya, ada data layer, session layer, kemudian transportation layer, apalagi network layer dan lain sebagainya yang saling berhubungan dalam setiap layer-layer ini. Ya, dalam pengelolaan jaringan masing-masing layer ini bertugas sesuai dengan fungsi dari namanya. Ya, data layer biasakan lapisan untuk mengolah data ya. Nah, itu data layer, session layer, dan lain sebagainya. Kalian ingat lagi di materi jaringan komputer ya. Kemudian dengan OSI ini sudah sangat lengkap ya, most complete. Kemudian object oriented ya, kemudian terstruktur dan terlayer ya. Kemudian menggunakan sumber daya yang sangat besar dalam pengimplementasiannya. Ya, ini untuk OSI. Nah, kemudian untuk Simple Network Management Protocol ya atau internet. Nah, ini industri standar ya. Ya, biasanya standar dalam perindustrian ya memang bisa yang selalu dipakai ya dalam pengimplementasian bidang industri. Nah, biasanya ini originally intended for management of internet components ya, yang diadopsi dari WAN untuk WAN dan sistem telekomunikasi. Nah, karena kan internet ya memang biasanya digunakan untuk memanage sistem internet ya, komponen-komponen internet, kemudian mengadopsi WAN dan telekomunikasi sistem. Nah, dengan SNMP ini sangat memudahkan dalam implementasi, kemudian paling sering digunakan dalam implementasinya ya, paling banyak ya yang menggunakan SNMP ini.
Oke, kemudian ada TMN ya, standar TMN ini untuk telecommunication management network ya. Nah ini juga international standar ya, disebutnya ITUT ya, ITUT ya. Kemudian biasanya memanage jaringan telekomunikasi ya, kemudian based on OSI network ya. Jadi konsepnya itu sama seperti OSI ya. Nah, jaringan OSI ya, frameworknya sama, ada sessionnya sama ya, layers 7 layers. Kemudian alamat network ya, alamat jaringan dan administratif mempengaruhi dalam manajemen. Jadi dalam penggunaan TMN ini address ya, alamat dari jaringan ya, dan administratif ya jaringan itu mempengaruhi dalam manajemen dalam memanage dengan penggunaan TMN ini. Kemudian berikutnya ada IEEE ya atau IEEE ya, ini standar ya, standar internasional juga ya. Kemudian konsep manajemen ini lebih ke LAN dan MAN ya, lalu tetap mengadopsi dari OSI layers ya, lalu dia juga dengan penggunaan dua layers dari OSI ya, dengan OSI model OSI. Kemudian web-based management, web-based enterprise management, dan Java Management Application Program Interface ya atau JMAP. Nah ini karena berbasis web-based management ya, berarti pengimplementasinya memang berdasarkan web-based ya, WBAM dan Java Management Application Program Interface. Nah, ini model OSI ya. Nah, arsitekturnya di dalam OSI ini dalam pengaturan manajemen network ya, dalam memanage jaringan ya, ini dibagi dengan 4 ya. Ada organisasi model, information model, communication model, dan functional model ya. Nah, di model organisasi ya, model organisasi ini meliputi dari komponen network management ya, komponennya apa saja, kemudian fungsi-fungsi komponen network manajemen, fungsinya, lalu hubungan antara komponen dan fungsi network manajemen ya. Nah, kemudian yang kedua model informasi ya, di dalam OSI ini model informasi meliputi nah ini biasanya data ya, berhubungan dengan data ya, bagaimana mereka memodelkan dalam manage data ya, dari database ya, sintak dan semantiknya, kemudian penyimpanan manajemen information base atau MIB ya, lalu object oriented ya. Lalu model komunikasi ya, model komunikasi meliputi transfer sintak ya, dengan menggunakan dua arah ya, dua arah pesan secara bidirectional ya. Nah, ini secara dua ya. Nah, kemudian transfer struktur ya. Nah, bagaimana mereka dalam melakukan komunikasi ya, dalam mengirim pesan, dalam menjawab pesan ya. Nah, ini di model komunikasi. Kemudian model fungsi ya, model fungsional, fungsi-fungsi dari aplikasi ya, fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi. Nah, meliputi konfigurasi dari komponen, pengawasan dari semua komponen, pengukuran unjuk kerja, pengamanan informasi, dan pengukuran penggunaan. Nah, ini model fungsional. Oke, berikutnya yang kedua tadi ya, ada SNMP ya, Simple Network Management Protocol ya, arsitekturnya dan modelnya ya. Nah, dari segi organisasi ya, model organisasi ini sama seperti model OSI ya, yaitu ada komponen network komponen manajemennya ya, kemudian ada fungsi-fungsi komponen ya, network manajemen, dan hubungan antara komponen dan fungsi network manajemen itu di organisasi Simple Network Management Protocol atau SNMP ya.
Kemudian untuk informasi sama juga seperti OSI, ya. Nah, sama seperti OSI. Nah, kemudian untuk komunikasi, sistem komunikasinya ini dalam SNMP ini pesan sedikit kompleks ya dibandingkan OSI, ya, dan unidirectional. Ya, kalau tadi kan hanya dua arah ya, tapi kalau untuk SNMP ini banyak ya, unidirectional. Ya, ini untuk dalam melakukan pesan ya, message ini lebih banyak ya. Kemudian transfer struktur ya, bagaimana dalam pentransferan komunikasi ya, dalam melakukan komunikasi, dalam melakukan pengiriman pesan, kemudian feedback dari jawaban pesan ya, itu di dalam komunikasi. Lalu secara model fungsi ya, aplikasi fungsi ini meliputi operasi, kemudian administrasi dan security ya. Ini di SNMP. Nah, berikutnya Internet Engineering Task Force ya, atau IETF. Nah, ini adalah standar yang dalam pengaturan SNMP untuk aktivitas penggunaan internet. Ya, bagaimana mereka menstandarisasikan protokol TCP/IP ya, dalam memanage protokol TCP/IP. Nah, TCP/IP ini kan yang mengatur untuk apa, kita koneksi dalam koneksi internet ya. Biasanya kan transfer control protokol ya, TCP/IP atau internet protokol ya. Nah, ini IETF. Kemudian bagaimana kita dengan menggunakan standar SNMP ini ya, dalam melakukan memanage ya, memanage dalam dengan memanage dengan aktivitas internet ya. Nah, di sini lebih ke bagaimana caranya si NMS ini ya, NMS ini dalam mengatur penggunaan internet ya. Misalkan dari mereka koneksinya, kemudian berapa upload, berapa downloadnya, berapa Mbps gitu ya. Kemudian untuk masing-masing agent ya, untuk masing-masing agentnya atau untuk masing-masing kliennya. Nah, jadi di IETF ini mengatur aktivitas internet ya, dalam pengaturan aktivitas internet. Nah, ini tetap ya adopsi dari SNMP, kemudian migrasi untuk OSI ya, dari Common Management Information Service lalu ke Common Management Information Protocol atau CMIP. Ya, dalam prakteknya ya, SNMP ini upgrade versi. Contoh misalkan SNMP versi 2 dan SNMP versi 3. Oke, dalam SNMP deployment ya. Nah, ini dalam pengembangannya ya, di dalam internet community ya, dalam penggunaan internet ya, di dalam maupun di luar ya. Lalu SNMP ini adalah di protokolnya ya, dalam mengatur jaringan ya. Nah, ini ya, ada tiga koneksi jaringan, kemudian dengan protokol SNMP ini untuk mengatur lalu lintas internet. Ya. Nah, ini masih ya sama dengan pengembangan SNMP ini ya, yang bisa digunakan untuk protokol internet. Nah, ini untuk mainframe. Misalkan di sini ya, dalam sistem jaringan ini ada mainframe, router, dan gateway ya, dalam masing-masing sistem jaringan. Kemudian dengan protokol SNMP mereka mengatur untuk penggunaan atau memanage internet. Nah, gimana caranya dalam memanage ini? Maka diperlukanlah SNMP ini, ya, Simple Network Management Protocol. Nah, ini adalah standar dalam solusi dalam memanage jaringan.
ya. Nah, bagaimana nanti NMS ya? NMS ini bisa mengatur lalu lintas jaringan ya. Ya, bagaimana nanti bisa melakukan pertukaran data, kemudian pengambilan data, memanage data, ya, dan lain sebagainya, ya, dengan protokol SNMP. Nah, kemudian cara kerja dalam SNMP ini dalam pengelolaan jaringan, ya, dengan tetap ya standar jaringan lah ya, standar jaringan kan pasti adanya host, ya, kemudian adanya node, ya, kemudian adanya link. Ya, nah ini 3 device utama yang sering dilakukan, yang sering ada di dalam sistem jaringan. Pastinya ada host. Host di sini kan maksudnya adanya klien gitu ya, adanya klien. Kemudian node ini biasanya apa sih dalam bisa menghubungkan dengan ke server gitu ya, dengan menggunakan perangkat ya. Kemudian link ini biasanya lebih ke teknik pengkabelan ya, bagaimana mereka mentransferkan data dengan model pengkabelan ya. Nah, ini adalah network elements. Oke, lanjut ke manajemen agents ya, bagaimana memanage agents yang ada ya. Nah, di sini tergambar bahwa di sini ada network management station ya, kemudian di sini ada host, ada node dan link dengan ya ini dengan perangkat jaringan ya, perangkat jaringan di mana sistem jaringan ini bisa di manage ya dengan yang dilakukan oleh si agent ya. Nah, ini NMS ini kemudian nanti melihat traffic levelnya ya, kemudian jika ada link down-nya, link terputus atau dari kabelnya yang terputus ya. Nah, ini bisa terlihat di sinyalnya di sini. Ya, kemudian gimana kalau misalkan dia ada permintaan data ya, kemudian ada data yang masuk. Nah, ini ada alarm sini, ada sinyal. Kemudian traffic level, dan biasanya banyak lalu lintas data yang masuk, misalkan lagi sama-sama buka nih, buka data yang ada di server bersamaan. Nah, di situ terlihat ya traffic levelnya. Kemudian lanjut ke komponen ya, di komponen dalam MIB ya. Di sini ada Management Information Base ya. Nah, ini biasanya berupa database ya, database yang terhubung ya. Nah, ini bagaimana manajemen agent ini nantinya akan memetakan ya map of object ya, memetakan objek-objek, kemudian memetakannya ke dalam database ya. Ini banyak-banyak objek ya, bagaimana mereka nantinya itu dimasukkan ke dalam database ya. Mungkin lebih ke apa, kayak data-data misalkan table-table ya dari masing-masing user atau klien ya, kemudian nantinya kan dipetakan oleh si agent ya, dimasukkan ke dalam struktur DBMS-nya ya. Nah, jadi nanti kan si user ini tidak boleh langsung akses ke database ya. Nah, itu tadi model SNMP ya, atau Simple Network Management Protocol. Nah, SNMP ini yang biasa sering digunakan ya, karena memang sangat simpel ya untuk penerapannya. Nah, kemudian ada arsitektur TMN. Arsitektur TMN ini adalah Telecommunication Management Network. Ya. Nah, bagaimana dalam pengelolaan TMN ini ya. Nah, di sini alamat pengelolaan dari jaringan telekomunikasi. Nah, yang kedua berdasarkan model OSI, yang ketiga suprastruktur pada jaringan OSI, yang keempat alamat jaringan, layanan dan manajemen bisnis. Nah, model untuk TMN, bagaimana organisasi modelnya? Yang pertama manager, ya agent dan manage object. Manager di sini send request to agent, dia mengirimkan request ke agent, kemudian bisa melakukan monitoring, ya, bisa dia berupa apa? Menyediakan antar muka bagi pemakai. Ya, kemudian si agent dia bisa
memberikan informasi dari objek, ya, ada data misalkan ada dari, kemudian dipetakan oleh si agent, ya, kemudian mengkonfigurasi objek-objek, ya, kemudian memberikan tanggapan pesan manajer, ada request atau ada permintaan data dari manajer. Nah, ini bisa dilakukan oleh si agent, ya. Kemudian memberikan sinyal, ya, kemudian dan mengirimkan pesan ke manajer, ya, generate alarm and send them to manager. Nah, biasanya mengirimkan sinyal, ya, kemudian bisa juga membalas tanggapan gitu ya dari si manajer. Kemudian manage objek, ya, bagaimana memanage objek, ya. Nah, ini dengan cara network elemen ya, elemen jaringan ini sudah teratasi, ya. Kemudian dalam manage objek, ya, network elemen, ya, perangkat-perangkat tadi yang dapat termanage, ya, tadi host, ya, kemudian bagaimana memanage agent, ya, nah, bagaimana semua objek ini dapat termanage, ya, atau dapat diatasi gitu ya, dapat di manage dengan baik. Nah, ini dalam memanage objek. Nah, konsepnya, ya, ada two tier model, ya, bagaimana modelnya ini adalah di sini manager, ya, menangani langsung, ya. Nah, ini agent proses, ya, dia bisa menangani manage object, ya. Nah, ini lalu bisa juga dia memanage database, ya, dengan two tier ini, ya. Nah, bagaimana agent ini membangun model jaringan, ya, memanage jaringan dengan memanage hub, memanage router, ya. Nah, ini dilakukan langsung oleh si manager, ya. Kemudian bisa juga nanti agent, ya, memanage elemen lainnya, ya, misalkan switch, ya, hub, ya, kemudian asynchronous transfer management switch, ya, ATM switch. Nah, secara manajemen database-nya ini adalah secara physical database, ya. Nah, ini bisa ditangani langsung oleh si manajer ini. Kemudian yang tidak dapat termanage, ya, nggak bisa di manage, biasanya baik yang berupa network elemen, ya, manage secara fisik, ya, manage hub, dan secara logik, ya. Nah, ini dengan model two tier. Jadi intinya si manajer ini dia mengatur langsung database, ya, dan juga mengatur langsung perangkat-perangkat yang digunakan dalam manajemen jaringan. Ya, misalkan di sini dia memanage hub, misalkan ada terputus, ya, koneksinya dari kabelnya, ya. Nah, dia juga manage router, ya. Nah, selain sebagai manajer, dia juga sebagai agent di sini. Nah, itu two tier. Nah, sedangkan yang three tier model, ya, nah, ini sudah dibatasi, ya, mana manajer, mana agent, ya. Nah, ini dalam memanage sistem jaringan. Nah, ini kan orang-orangnya ini ada di dalam network management station, ya, atau NMS atau sistem, ya. Lah, biasanya staff IT lah, ya, yang biasanya mengatur konsep dalam manajemen jaringan. Ya, dia bisa mengatur langsung, udah masuk ke dalam database, ya, si agent atau si agent juga sendiri, ya, bisa masuk ke dalam database. Nah, ini memanage objek. Oke, nah ini MOM, ya, Manager of Managers, MOM dalam mengatur database, ya, mengatur database. Dia ini sebagai agent, ya, meliputi juga, ya, domainnya ini ada agent NMS, ada manager. Ya, dia mengatur database secara langsung, ya, dan juga di sini juga dia juga bisa mengatur juga gitu. Jadi konsepnya ini lebih luas, ya,
di dalam NMS ya, Network Management System dalam mengatur sistem manajemennya. Ya. Nah, agent NMS ini memanage sebuah domain ya, lebih luas lah ya, tadi saya bilang lebih luas. Ya, kemudian MOM ini, teknik MOM ini dipresentasikan, digambarkan itu ke dalam banyak domain ya. Nah, domain ini bisa saja dalam bentuk apa? Dari struktur geografiknya, administratifnya, kemudian vendornya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian teknik berikutnya ada peer NMS ya. Nah, ini secara Oke, berikutnya masuk tentang peer NMS ini tadi ya. Jadi dalam memanage sistem ya, dalam NMS ini Network Management System atau Station, dia juga mempunyai rekanan ya. Dalam artian di sini apa? Atau dia juga bisa melakukan dua peran gitu, dua peran dalam memanage jaringan ya. Bisa saja si agent ini menjadi manajer atau bisa juga manajer ini menjadi agent ya. Sebenarnya sih dua peran yang sama ya yang dilakukan dalam memanage jaringan ya, dual role of both NMS system ya. Nah, network management system berperan sebagai peers ya. Kemudian nanti dia memberikan notifikasi ya kepada manajer dan agent fungsi yang sedang berproses atau yang tidak bisa diproses. Ini peer NMS. Nah, lanjut kita masuk ke informasi model ya, analogi ya. Nah, ini model informasi ya. Nah, model informasi ini ini berhubungan dengan manajemen information base atau MID-nya ya, yang akan ya kan biasanya dalam memanage database ya. Nah, nantinya ini disimpankan sistemnya ini ke MID ya. Nah, ini video ditandakan ya di dalam buku ya secara unik ya, diidentifikasikan ya, kemudian ISBN, chapter, ya, kemudian digambarkan ya, ditandakan dengan angka ya dari setiap hierarki. Ya kan konsep database ya kan pasti ada kodenya, ada ID-nya, ada apa unik ya istrinya itu. Kalau kode barang kan biasanya kan unik ya, misalkan B001, BN002. Nah, itu kan yang membuatkan unik ya, ditandai dengan data yang unik ya atau kode yang unik. Nah, kemudian tiga elemen tadi ya yang unik ini ya, ID, ISBN, chapter, figure ya. Ini yang bisa digambarkan ke dalam sebuah sintak ya, dalam sebuah pemrograman. Nah, kemudian semantik ya, bahasa semantiknya ini nah bisa digambarkan dengan tiga entitas ya, yang dikamuskan atau dibuatkan dalam kamus gitu. Ya, kemudian informasinya ini bersifat sintak dan semantik ya tentang objeknya ya. Nah, jadinya pastinya di dalam sebuah database itu kan terdiri kan dari banyak-banyak table ya. Nah, tabel-tabel itu kan pastinya ada ID-ID atau elemen-elemen dalam tabel ya. Nah, itu yang unik ya. Misalkan kode barang nah, itu unik ya, namanya, kemudian dari segi jenisnya dan lain sebagainya yang menginformasikan objek yang objek dari kode tersebut ya gitu. Kemudian masih di struktur manajemen informasi ya. Nah, contoh dalam memanage ya, ini kita lihat, jangan lihat sampelnya dulu ya, kita lihat atasnya dulu.
SMI ini mendefinisikan beberapa objek ya, secara sintaks, semantik, kemudian juga informasi dari beberapa data yang ada ya. Example contohnya adalah sistem description, misalnya ada sistem satu. Nah, sintaknya octet string ya, definition a textual description of the entity ya. Kemudian aksesnya read only, statusnya mandatory. Nah, ini contoh ada sinyal ya, ada apa Mbak, apa ada data lah ya di dalam sini, ada sintak nih di dalam octet string ya. Kemudian definisinya ini ada teks yang digambarkan dalam entitas ya. Nah, ini aksesnya ini read only. Nah, ini hanya bisa dibaca saja ya, tidak bisa nggak bisa diperbaiki atau tidak bisa, kita nggak bisa membukanya gitu, hanya bisa dibaca aja. Jadi kita nggak bisa mengotak-atik data tersebut, karena hanya terlihat terbaca saja oleh kita. Nah, statusnya ini mandatory ya. Kemudian masih di MID ya. Informasi ini menjadi dasar tentang objek ya. Information base ini menjadi dasar tentang informasi dari sebuah objek ya di dalam information base ini ya, karena kan database ya. Kemudian mengorganisasi dengan objek-objek yang terrelasi ya. Kemudian mendefinisikan relasi antara objek ya, antara tabel. Kemudian ini juga ada juga ya, bisa juga berupa database secara fisik atau juga bisa juga secara virtual ya. Nah, yang mengkompilasi yang ada di dalam manajemen jaringan tersebut. Nah, di sini kan dalam database ini kan pastinya terdiri dari banyak-banyak tabel ya atau objek ya. Kemudian ada relasi antara tabel. Kemudian penyimpanannya bisa secara fisikal ya maupun secara virtual. Nah, ini konsep dalam manajemen information base ya. Nah, di sini kan ada application layer, transport layer, IP layer, kemudian network access layer ya. Nah, bagaimana masing-masing lapisan ini dapat bekerja ya, kemudian memanage database ya. Nah, ini objek-objek, ini tabel-tabel yang ada ya, objek-objek yang ada atau tabel-tabel yang ada dalam sebuah apa? Data lah ya. Nah, ini belum termanage di dalam MIB ini ya, makanya digrupkan ke dalam MIB. Ya. Dalam memanage ini ya, ya ini dipetakan objek-objeknya ya. Jadi disusun nih, misalkan tabel-tabel ini, tabel ini ada di mana gitu. Ya, ini disusun di dalam database. Nah, contohnya gini ya, analoginya gini, contohnya gini. Di dalam sistem database ya, informasi database, kita contohkan misalkan ada sebuah sistem perpustakaan memiliki banyak cabang. Ya, setiap cabang memiliki satu set buku. Ya, buku-buku di setiap cabang yang berbeda. Nah, informasi dasar ya count ya. Nah, informasi dasar count memiliki pandangan atau katalog ya dari semua buku. Kemudian informasi dasar dari setiap cabang memiliki katalog buku yang dimiliki cabang. Nah, artinya setiap cabang memiliki pandangannya atau katalog dari basis informasi. Nah, misalkan ya tadi itu ya, jadi dari banyak perpustakaan ya, mungkin satu jadi perpustakaan ini memiliki cabang-cabang. Misalkan dari Universitas BSI lah ya memiliki perpustakaan. Kemudian kan banyak cabangnya ya, ada di kampus Margonda, kampus Slipi, kampus Keramat. Nah, pasti setiap cabang itu punya katalog buku yang berbeda ya, karena kan stoknya itu berdasarkan data stok buku yang ada dari perpustakaan tersebut. Nah, makanya dalam penulisan katalognya itu sama ya, sistemnya sama, tetapi count-nya ya, jumlahnya mungkin berbeda. Ya, artinya masing-masing pandangannya berbeda ya dari setiap dari katalog, isian katalog tersebut. Nah, itu ya, kemudian MIB view dan akses ya dari sebuah objek ya, manajemen information base ini.
Dia bisa mempunyai banyak atribut, ya. Kemudian ada juga beberapa operasi yang bisa dilakukan dalam menampilkan tabel, ya, objeknya. Kemudian user, ya, atau manager biasanya hanya bisa melihat dan juga hanya bisa menampilkan saja, ya, tanpa bisa melakukan operasi pengubahan dari data tersebut, misalkan menghapus, menambah, kemudian edit dan lain sebagainya, ya. Kemudian view, ya, the view ini hanya bisa memperlihatkan atribut saja, ya, tanpa bisa melakukan perubahan, ya. Nah, oke, masih lanjut di manajemen database, ya. Nah, ini perbedaan antara MDB dan MID, ya. Nah, ini data dan informasi, ya. Database fisik MDB, ya, for example contohnya misalkan Oracle, Sybase, ya. Kemudian database virtual, ya, misalkan contohnya skema yang kompilasi dari manajemen software. Nah, sebuah NMS dapat secara otomatis menemukan objek yang dikelola seperti hub, ya, ketika ditambahkan ke jaringan. Kemudian NMS dapat mengidentifikasi objek baru sebagai hub hanya setelah MID skema hub dikompilasi ke dalam perangkat lunak NMS. Lalu dalam memanage objek, ya, objek yang dikelola dapat berupa elemen jaringan, ya, hardware system, kemudian ada hub, bridge, ya, kemudian ada router, fasilitas transmisi, ya. Kemudian untuk software yang dikelola bisa non fisik, ya, misalkan program, algoritma, nah, informasi administrasi, kontak person, nama grup objek, IP group. Ya, ini manajemen information tree-nya, ya, levelnya lah, ya, di dalam sistem manajemen jaringan ini ada level 1 root, ya. Nah, ini root, level 1, level 2, dan level 3. Nah, ini OC Management Information Tree, ya. Nah, bagaimana OC ini konsepnya ini dalam level di dalam OC, ya. International Standard Organization, ya, ini OC, ya, ini International Telecommunication Union, ya. Kemudian di OD ini Department of Defense. Ya, nanti bisa terlihat di sini, ya. Kemudian objek tipe, ya, tipenya ini nama, sintaks, definisi, status akses, ya. Dan instance, ya, example misalkan di dalam circle ini ada sintaks, ya. Ini semantiknya ini di dalam sebuah kamus lah, ya. Nah, semantik ini dapat berupa pengertian dari sintak ini. Nah, misalkan circle ini adalah a plane figure bounded by a single curved line. Ya, every point of which is of equal distance from the center of the figure. Ya, bisa terhubung oleh masing-masing dari ini, ya, apa namanya, figure ini, ya, objek lah, ya, istilahnya. Nah, kemudian dalam memanage objek, ya, secara internet perspektif. Melanjutkan dalam memanage objek, ya, secara OC, ya, dalam standar OC, ya. Kalau di OC layer di OC ini bagaimana mereka menstandarisasikan dalam memanage objeknya, ya. Nah, ini bagaimana ada permintaan, ya, kemudian circular object, kemudian bagaimana mendistribusikan, kemudian behavior, ya, kemudian mengklasifikasikan objek, ya, notifikasi, ya, klasifikasikan dengan atribut, ya, value, kemudian isiannya apa-apa saja di dalam permintaan data tersebut. Nah, ini object class, ya, object class, manage object, ya, berfungsi untuk manage object, kemudian atribut. Nah, ini atribut. Nah, biasanya, ya, contoh misalkan kalau kita di table, ya, table mahasiswa, misalkan atributnya kan nanti ada name, nama, dan seterusnya. Ini atribut. Jadi data yang ada di dalam lingkup objek tersebut, ya, yang ada di dalam objek tersebut ini, objek. Kemudian operation, nah, operasi ini bagaimana mengatur dan menerima
permintaan dari objek atau data tersebut. Ya, nah behavior ya bagaimana merespon ya dari operasi tersebut. Kemudian notifikasi, memberikan notifikasi dari setiap objek yang sudah selesai, yang sudah terselesaikan dalam pengoperasiannya gitu ya. Nah, ini contoh paket counter ya. Ini objek tipe namanya paket counter, sintaknya counter, aksesnya read only, status mandatory, deskripsinya count number of packet. Jadi nah, nomor ya dari sebuah paket ya. Nah, ini secara internet perspektif, kemudian secara OSI perspektif ya, ini objeknya paket counter, kemudian atributnya single value, operasinya get, set ya. Get itu ambil, set itu apa sih? Memberikan gitu ya. Kemudian behavior ya retrieves or reset value, kemudian notifikasinya itu generate notification. Nah, ini internet vs OSI management object ya. Objek skala di internet vs pendekatan berorientasi objek di OSI. Ya, karakteristik dari operasi OSI ya, perilaku dan pengetahuan merupakan bagian dari model komunikasi di internet. Ya, get, set, dan respon atau alarm. Nah, sintaks internet diserap sebagai bagian dari atribut OSI. Dan akses internet adalah bagian dari model keamanan OSI. Status internet adalah bagian dari aplikasi kesesuaian OSI. Nah, OSI memungkinkan penciptaan dan penghapusan objek, ya, sedangkan internet tidak. Ya, nah di internet ini ada peningkatan di SNMP versi 2. Ya. Kemudian masuk ke communication model ya. Nah, ini manager, agent, bagaimana mengatur ya, melakukan operasi, operation, melakukan perintah, melaksanakan perintah, request ya. Kemudian bagaimana waktu menanggapinya, memberikan respon, ya, kemudian ada notifikasinya ya. Nah, ini in internet, request atau respon ya. Kemudian di OSI operation. Nah, jika di internet notifikasinya ini hanya aja di versi yang kedua. Kemudian transfer protokol ya. Ini ada di OSI ya, OSI protokol transfer ya. Nah, ini bagaimana di dalam protokol ini menangani penanganan permintaan ya, respon, request, kemudian notifikasi ya. Lalu SNMP ya, di dalam internet CMIP ini OSI. Nah, di sini ada manager application, kemudian manager communication module, kemudian transport layer. Ya, bagaimana data ini bisa diantarkan gitu ya, bisa diantarkan antara permintaan dari manager dengan agent ya. Nah, internet berdasarkan kepada SNMP ya. OSI berdasarkan kepada CMIP atau Common Management Internet Common Management Information Protocol ya. Nah, bagaimana informasi yang ada di OSI dengan protokol OSI ya. Nah, ini bisa dilakukan gitu. Kemudian OSI menggunakan Common Management Information Service Element ya, CMIC ya. Nah, kemudian aplikasi dengan CMIP. Dan OSI specific both ya, connection dengan oriented dan connectionless transport protokol ya. Kemudian abstract syntax notation note 1 ya, ini ASN1 is more than a syntax ya, it's a language ya, adalah sebuah bahasa. Kemudian address keduanya ini berupa sintak dan semantik ya. Kemudian dua tipe sintaknya ini abstrak sintak dan transfer sintak ya. Nah, ini abstrak sintak adalah kumpulan dari sebuah rules ya yang menspesifikasikan tipe data dan struktur informasi dari penyimpanannya. Kemudian transfer sintaks struktur kumpulan set ya untuk mengkomunikasikan informasi
di antara sistem. Kemudian Max Application Layer Protocol, ya, membuat aplikasi layer protokol. Kemudian dapat juga mengeneralisasi pembacaan mesin ya dengan kode, ya, basic code rule, basic encoding rules yang digunakan di manajemen modul. Nah, ini object name-nya. Ya, contoh misalkan penamaannya ada Internet Object Identifier ya. Nah, ini contoh penamaan ISO 1 ORG 3 DOD 6. Nah, ini rangkaian dari objeknya. Kemudian secara fungsional model ya, OC function model, ada konfigurasi model, konfigurasi manajemen ya, penanganan kesalahan, performance management, security management, dan accounting management. Nah, functional management ini dia terdiri dari konfigurasi ya, kemudian fault, kemudian performance management dan security management, lalu accounting management. Ya, nanti di sini untuk konfigurasi ya berarti ya dalam setting konfigurasi lah ya, manage dalam mengkonfigurasikan parameter-parameter, men-setting ya, alarm. Nah, kemudian fault ini berarti mendeteksi kesalahan ya yang ada di dalam jaringan. Kemudian performance ini berarti memonitoring sistem jaringan. Kemudian security management ini adanya autorisasi ya, authentication dan enkripsi. Jadi pemberian enkripsi ya dari setiap data-data yang akan diberikan atau data-data yang akan masuk gitu. Kemudian autorisasi ini memberikan hak akses ya ke beberapa user yang bisa menggunakannya. Nah, secara accounting management berarti secara perhitungan keuangan ya yang akan digunakan dalam membangun jaringan ini. Oke, materi kita cukup sampai sini. Ini pertemuan 2. Silakan dilihat, dibaca juga slide-nya. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.